Maka Yesus tidak pernah bertanya, kenapa kalian sebodoh itu? Dia selamatkan saja. Amin. Kita kan kalau ada orang sakit pasti kita tanya, apa dosanya? Kami lah dulu gereja kami, kalau ada yang sakit kami ke rumah sakit, tanya dulu, pasti ada dosanya nih, pasti ada dosanya. Siapa yang gak berdosa? Orang yang sakit tadi gak mau lagi didoain, dikorek-korek terus dosanya. Di Alkitab, Tuhan tidak pernah tanya dosa orang. Kalian cari di Alkitab, gak ada. Pendeta yang banyak. Di Alkitab gak ada. Kalian cek, gak ada itu. Oh, orang yang berzina kedapatan dengan waktu dibawa ke Tuhan Yesus, ingat cerita itu kan? Yesus gak tanya, siapa nama cowok itu? Di mana kalian ketemu? Tak kusangka, gak ada. Apa kata Tuhan Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Bayangkan, dia belum ngomong pun. Wanita ini pun belum ngomong, minta ampun. Tuhan kata, aku pun tidak menghukum engkau. Kalau kita enggak, langsung lah. Kalau kita hakimi, kita omongin. Kau tahu gak? Si Anu udah deh. Dia itu berlipat kali ganda, tak kemana-mana itu. Yesus itu udah jelas kedapatan. Tuhan gak tanya. Ngomong-ngomong, siapa nama cowoknya? Di mana kalian ketemu? Kok bisa ya? Enggak ada. Tuhan bilang sama dia, mana yang menghukum kau? Udah pergi semua Tuhan. Oke, aku pun tak menghukum engkau. Bayangkan. Oh, kok bisa? Karena kerjaan Tuhan tidak menghakimi. Haleluya. Jadi kalau Tuhan pun tidak menghakimi, kenapa kita suka kali menghakimi orang? Di sini nggak ada lah, mungkin di Indonesia aja itu. Jadi kesininya nggak masuk lagi. Udah jauh kali kan 24 jam naik, iya kan jauh itu, nggak lewat ke sini. Ini hanya cerita Indonesia ini. Nggak bisa. Jadi Tuhan itu namanya juru selamat. Maka saudara pun nggak boleh menghakimi diri saudara. Hanya satu orang yang berhak menghakimi, Allah, dan belum saatnya. Dan kenapa kita nggak bisa dihakimi? Karena Yesus sudah dihakimi karena dosa-dosa kita. Tahu saudara kenapa Yesus teriak-teriak di kayu salib? Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Dan apa kata Tuhan? Karena kau berdosa, terpaksa kau tinggalkan. Semua dosa kita ditanggung kepada Dia. Hari ini, saudara gak bisa ditinggal Tuhan. Sedetik pun gak bisa. Karena kalau saudara ditinggal, maka apa yang dibuat kepada Yesus itu tidak berlaku. Yesus sudah ditinggal, saudara takkan pernah ditinggal selama-lamanya. Gimana kalau saya berdosa, Pak Ju? Ini cerita menarik. Waktu saudara berdosa, Tuhan ambil darahnya, dihapus dosa saudara, dan saudara tetap dalam gendongan Tuhan. Apa katanya? Sampai putih rambutmu pun aku tetap menggendongmu. Saya sering saksikan soal anak saya, tapi udah gede dia, jadi saya nggak mau lagi saksikan tentang hal itu anakku ya. Oke, jadi saudara lihat ya, Yesus itu datang menyelamatkan. Baru kita lihat si Petrus. Petrus ini kan permintaannya kurang ajar. Dia udah coba-coba jalan di atas air, jatuh. Waktu Yesus jalan di atas air, dia mintanya lagi, Tuhan suruh aku jalan di atas air. Coba kalau Tuhan katakan, Petrus, kau udah berapa kali coba? Kau nelayan kan, gak bisa jatuh kan kau. Apalagi kalau Tuhan pakai rumus fisika, masa jenis manusia, kacau si Petrus. Apa kata Tuhan? Kau jalan aja. Waktu dia jalan, dia jatuh. Waktu dia jatuh, apa doanya? Gak ada pujian penyembahan. Gak dikatakan, ku sembah kau Tuhan, mati kawan itu. Apalagi sampai doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan, pas amin amin, mati dia. Apa doa dia? Doa kepepet. Tuhan tolong saya. Dan apa kata Tuhan? Tuhan gak di situ. Tuhan tidak katakan, aduh memang enggak. Karena fungsinya adalah menyelamatkan. Amin. Saya sering bagikan, waktu Petrus beriman, dia melihat mujizat. Waktu dia tak beriman, dia dalam pelukan. Yang mana pun enak. Saya ulangi. Waktu dia beriman tadi, dia jalan di atas air kan?
Waktu dia tak beriman, di mana dia? Dipeluk Tuhan. Jangan takut. Saudara sudah ngomong tadi ke Eropa itu jangan takut. Enggak pun jadi dipeluk Tuhan ya saudara. Saya bilang nanti di mana kalau enggak jadi? Ya nggak apa-apa. Ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu. Gimana? Hanya menyelamatkan. Amin saudara. Jadi jangan lagi saudara. Bagaimana caranya kita baca dalam Yohanes 3 ayat 14? Yohanes 3:14. Ini nanya ada penolong di sini kan? Cari tisu nggak? Kayaknya saya kepanasan gara-gara jaket saya ini kan. Oke, saya lihat ya. Cerita di padang gurun itu, mereka bersungut-sungut. Saudara, lawan daripada beriman adalah bersungut-sungut. Jadi kalau saudara mulai udah kok begini, kok begitu, kok begini, saudara sudah nggak beriman itu. Dan yang sering berkokok itu bisa kena flu burung. Kok, saudara mati. Jadi jangan berkokok, ya. Dan waktu mereka berkokok, kok begini Tuhan, kok ini status saudara. Imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang kecil. Mana? Yang besar. Yang besar dari Allah. Kenapa saudara nggak berani ngomong besar? Karena saudara nggak cerita tentang Allah. Yes. Engkau cerita tentang dirimu. Yes. Maka terpaksa ngomong kecil. Halo. Jadi kalau saudara ngomong kecil, it's not about God, it's about yourself. Yes. Kok saya bahasa Inggris? Kalau saudara ngomong tentang Allah, terpaksa besar karena Dia adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Jadi hari ini kalau saudara masih ngomong kecil, tapi kan, aduh udah kacau deh, it's about you. Kalau tentang dirimu, maaflah, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tadi kalau kita ngomong tentang Allah, terpaksa besar. Amin. Haleluya. Karena dia katakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Waktu saya katakan 500 gereja di Amerika, 500 gereja di Eropa, orang pada marah sama saya. Gimana kau buat? Jangan tanya saya, Tuhan yang buat. Mana aku tahu itu? Ketemu saya bukti lagi, jadi lagi sini ketemu. Waktu di Eropa juga ketemu lagi seorang, kita siapkan buat 500. Dan saya menantang saudara mulai hari ini. Tuhan 100% dalam diri saudara kita. Ceritakan tentang Dia. Haleluya. Mari kita menjadi pencerita tentang Tuhan yang besar itu. Kerjaan setan akan selalu melihat kelemahan saudara. Jangan dengarkan itu. Dan juga jangan bela diri saudara. Saya pernah dijelekin orang. Saya jawab mereka, saya lebih jelek daripada yang kau bilang. Terus apa? Tapi Tuhan mencintai saya. Kau mau apa? Haleluya. Kenapa ada wakil presiden itu walaupun usia belum? Ya karena anak presiden ada punya sesuatu yang berbeda. Saudara anak raja di atas segala raja. Amen. Jaga raya ini bapak saudara yang punya. Dia rela mati bagi saudara. Dan katanya apa? If you ask anything in my name, I will do it. Amen. Jadi saudara pulang dari sini ngomong besar. Haleluya. Karena waktu saudara ngomong besar, saudara ngomong tentang Allah. Yes. Mulai katakan, karena Tuhan ini akan terjadi. Karena Tuhan ini akan terjadi. Karena Tuhan ini akan terjadi. Pertanyaannya, apakah yang sukar bagi Tuhan? Apakah mustahil bagi Tuhan? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah? Dan tahu saudara, Allah yang luar biasa itu alamatnya dalam diri saudara. Dia ada di mulut saudara. Saya mau akhiri di sini. Saudara, dalam buku Kolose 1, kita lihat.
26, 27, 28. Ini rahasia yang berabad-abad. Nah, kalau Ibu Tir udah ke depan, udah mau harus ambil. Ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Wah, saudara akan bongkar rahasia hari ini ya. Apa itu? Dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa rahasia itu, saudara? Ayat 27. Kepada mereka Allah betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Rahasianya. Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi rahasia itu apa? Yesus tinggal dalam diri saudara. Jadi mulai hari ini jangan hadapi dunia ini dengan dirimu, hadapi dengan Tuhan. Maka apa kata Daud waktu dilihatnya Goliat? Oh, kau datang dengan pedangmu ya. Aku datang dengan nama Allah yang besar. Aku tebas leher. Wow. Pisaunya tak ada. Yang ada ali-ali saja. Waktu saudara mengandalkan Tuhan, saudara belum pegang apa harusnya saudara pegang, saudara omongkan, Tuhan akan kasih. Amin. Saudara, waktu Allah di muka bumi, dia bisa ngomong dengan mulutnya. Waktu Yesus di muka bumi, dia bisa ngomong dengan mulutnya. Waktu Roh Kudus di muka bumi, dia tidak bisa ngomong. Dia pakai mulut saudara dan mulut saya. Amin. Hari ini saudara, semua mulut kita itu bisa menceritakan tentang Yesus. Waktu saudara katakan dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, setiap nama tunduk kepada nama itu. Amin. Jangan takut. Jadi kalau ada setan jangan katakan keluar kau setan. Kalau kau tak keluar, aku yang keluar. Kacau. Keluar dalam nama itu dong. Jadi jangan menengking setan kayak berkawan. Dari waktu setan datang tengking, kemiskinan datang tengking, penyakit datang tengking, cemberut datang dalam nama ini. Jangan nikmatin. Jangan enjoy dengan itu. Jadi hari ini saudara, dalam diri saudara ada daging 100%, tapi ada Tuhan yang tinggal bersama dengan saudara, yang tiap saudara ucapkan, dia keluar. Karena mulai hari Natal ini saudara, marilah kita pemberita-pemberita tentang Yesus. Pemberita kabar baik. Amin. Mari. Christmas Day, yeah, yeah. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. They find no place to born the child. Now the secret room was inside. Yeah, yeah.